Satu, dua, tiga. Oke, balik lagi di hari ini ya bareng kita di sini. Jangan bosan-bosan buat nonton video kita. Hari ini kita kedatangan bintang tamu lagi. Ya, dia adalah Mbak Winda. Ya, nanti biar memperkenalkan diri aja ya Mas ya. Oke. Tapi belum saya sapa dulu Mas. Seperti biasanya. Oke, di channel kita kesayangan kita di seperempat jalan ketika angka memaksamu dewasa. Hari ini kita kedatangan Mbak Winda. Silakan Mbak Winda kalau mau perkenalkan diri dulu ya, profilnya apa ya kan. Saya lu gak apa-apa ya. Nyantai aja di sini ya. Oke. Halo, kenalin nama saya Winda Adriana, panggilannya Winda. Oke. Udah itu sudah ada. Singkat padat dan jelas. Sisanya nanti aja. Oke, boleh. Nih kalau teman-teman seperempat jalan ingin lebih jauh ya nanti teman-teman lihat video ini sampai habis pastinya gitu. Kita akan membahas semua terkait Mbak Windanya ini, profil dan lain sebagainya, kesibukannya apa. Kalau penasaran harusnya pastinya nonton. Benar nggak Mas? Benar. Ya kan? Oke, pembahasan hari ini adalah terkait apa Mas? Pekerjaan dan pendidikan. Pekerjaan dan pendidikan. Pendidikan mana sih? Kita kerja dulu atau harus sekolah dulu? Sekolah kan? dulu ya. Ya. Sering tuh kan jadi pertanyaan kalau misalnya penting mana sih antara pendidikan sama pekerjaan. Nah sebenarnya kedua-duanya penting, cuman tergantung preferensi sama keadaannya masing-masing ya kan. Kita nggak bisa maksa keadaannya masing-masing kayak gimana. Kalau misalnya pada kondisi saat ini kita terbaik itu kerja dulu ya nggak apa-apa kerja dulu. Untuk sekolah lagi atau kuliah misalnya setelah lulus SMA biasanya kan gitu ya. Pilihannya setelah lulus SMA itu kerja atau kuliah. Gitu ya. Dilihat aja kondisinya kayak gimana. Kalau memungkinkan kita untuk kuliah, kalau memungkinkan kita untuk kerja dulu ya kita kerja dulu, nggak usah terlalu memaksakan. Kalau dari Mbak Winda sendiri gimana? Dari saya mungkin kalau yang pertama itu dari faktor keluarga ya. Ya, faktor keluarga. Hubungan keluarga itu kayak faktor terbesar ya, itu pasti gitu ya. Apalagi dari setelah lulus SMA itu kan kayak bingung-bingungnya kerja apa kuliah gitu. Iya kan? Ya, itu terus tanya orang tua. Oh, gitu, dari pendapat orang tua dulu, ya kan, kayak gitu. Soalnya pengalamannya pernah dari orang tua nggak nyetujuin itu ternyata juga gagal. Oh, gagal. Iya. Itu. Nggak ada ridho orang tua Iya. Jadi ridho orang tua itu adalah yang utama. Iya, ridho orang tuanya nomor satu. Nomor satu. Iya. Selebihnya berarti kita ikutin alur gitu ya. Alur, iya. Kalau dari Mbak Winda sendiri setelah lulus SMA kemarin, SMA atau SMK Mbak? SMA. SMA ya? Iya, setelah lulus SMA kemarin apa pilihannya? Pilihannya sebenarnya kalau dari saya kuliah, tapi itu juga udah nyoba beberapa tes gitu, terus gagal juga. Iya, nggak keterima gitu. Soalnya orang tua nggak ngerestuin. Oh, dari situ ya. Gitu. Dari orang tua suruh kerja itu ngelamar sekali langsung keterima. Ngelamar sekali langsung keterima. Amazing man. Jadi bahkan kurang dari 1 bulan udah langsung kerja. Udah langsung kerja. Gitu. Jadi bisa disimpulkan di sini Mas ya. Terbukti Ridho ya. orang tua itu adalah yang utama, benar nggak Mbak ya? Jadi terutama ibu ya mungkin ya. Iya, Saya pun juga sama. Ridho orang tua itu adalah yang utama. Jadi Mbak Winda ini benar-benar sudah membuktikan sendiri bahwasanya Mbak Winda melamar kerja di manapun, bukan dimanapun ya, pertama kali ngelamar kerja Pertama itu kali, karena orang tua juga orang tua menginginkan direstui, jadi langsung diterima gitu. Tapi padahal dalam hati pengen banget kuliah. Iya, sebenarnya pas awal masuk itu belum pengen kerja, kayak terpaksa gitu. Ya udah, nggak ada pilihan lain gitu. Ya udah kerja aja, terus ngikutin alur, kok nyaman gitu. Ternyata ya benar, restu orang tua itu kayak mendorong kita gitu untuk bisa lebih semangat ke depannya gitu. Pada saat waktu kerja, selama kerja itu orang tua gimana? Mendukung atau sempat ada kayak misalnya disuruh kuliah lagi, bagaimana? Pas waktu kerja itu orang tua kayak nggak ngawatirin apa-apa gitu. Pas dulu aja mau masuk kuliah itu kan tes di mana-mana itu kayak kelihatan kayak mikir banget gitu, entah takut jauh takut nggak bisa biayain, itu kayak ngelihat itu ada beban gitu. Terus tapi kalau udah kerja itu kok mereka kayak lebih tenang gitu ya, kelihatan banget ya lebih tenang. Senang gitu. juga gitu. Tapi awal kerja katanya juga sempat
apa namanya drop, maksudnya drop itu nggak begitu apa ya nyaman dengan pekerjaan itu pada saat kerja di mana pertama di lokasi mana? Pertamanya itu dulu pas benar-benar drop itu pas training mungkin ya. Pas training karena jauh dari orang tua. Di mana sih? Jauh dari orang tua. Terus kepikiran juga kan dari sananya, dari perusahaannya dikasih tahu kontraknya seberapa lama gitu. Terus akunya mikir kalau waktu segini nanti tahun depan bisa kuliah apa enggak ya gitu. Ya, padahal takut banget, terus telepon orang tua sama nangis kayaknya mau pulang aja. Gitu. Padahal udah jelas-jelas udah keterima gitu kan. Udah keterima gitu. Iya. Tapi khawatir kalau misalkan nggak bisa nerusin kuliah. Iya gitu. Tapi ini menarik nih Mas, kalau misalkan tapi keinginannya sendiri emang kuliah ya dari awal ya. Iya, dari setelah lulus sekolah, lulus SMA itu emang langsung pengen kuliah ya. Iya, pengennya kuliah gitu. Tapi terus akhirnya kerja selama berapa tahun tadi? Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahunan ya, 1 tahunan. 1 tahunan. Padahal itu udah nyaman, tapi dipaksa keluar gitu. Akhirnya lama-lamanya, nah proses akhirnya yang pertama itu kayaknya nggak cocok ya kan ya. Waktu saat training aja belum masuk loh ya. Training aja kayaknya nggak nyaman gitu. Terus gimana tuh prosesnya sampai akhirnya menemukan titik nyamanan dari dalam pekerjaan? Nyamannya itu dari lingkungan mungkin ya. Kalau lingkungan pekerjaannya berarti? Iya, dari training aja itu awal masuk itu kan belum kenal sekitar juga. Pastinya kayak gitu. Iya, itu tuh udah dulu tuh kayak pengen pulang banget. Udah hampir hampir kabur. Hampir kabur pada saat training itu ya berarti. Hampir pesen tiket kereta terus udah tinggal pulang gitu. Itu tinggal udah nggak usah mikir udah pulang gitu. Takut terus takut bilang sama teman sekamar juga, pamitnya gimana ya ini kalau mau kabur gitu. Terus tapi lama-lama kok kayak mereka itu menyemangati juga berarti. Menyemangati juga untuk gitu. kamu tetap bisa bertahan di situ gitu ya. Jadi selama mungkin kurang lebih 2 minggu itu masih bisa lanjut di sana. Oh gitu. Tapi mindsetnya kenapa sih Mbak itu lebih cenderung ke sekolah? Ya mungkin gara-gara temen ya, mungkin semua itu kuliah gitu, mungkin kenapa aku langsung kerja gitu ya. Gitu. Mungkin dulu itu kalau awal lulus itu mungkin masih labil ya, jadi kayak melihat teman sekitar itu teman-teman kayak pada ngambis pengen kuliah terus daftar sana sini gitu, terus aku juga nyoba gitu, terus itu ternyata belum bilang orang tua sih pas awal daftar gitu, terus ternyata pas orang tua tahu itu kayak kok wajahnya beda gitu pas dia kayaknya kecewa gitu ya, mungkin nggak sesuai dengan harapan orang tua gitu. Juga gitu. Ini menarik loh Mas sebenarnya. Jadi pembahasan ini mengacu pada teman-teman yang di seperempat jalan yang mungkin baru lulus sekolah atau masih bingung kok sekarang aku kerja terus kapan aku bisa kuliah atau gimana. Kuliah tuh kayaknya nggak dibatasi sama umur deh Mas, bener nggak sih? Ya kan nggak dibatasi sama umur. Jadi kalau dulu mindset saya sih Mbak Winda ya, karena aku dulu mungkin nggak pengen bebanin orang tua, jadi aku kuliah cuma setahun terus habis itu aku cari kerja gitu. Cari kerja karena mindset saya Mas, karena kalaupun aku kerja aku bisa sambil kuliah gitu. Pada intinya kan kerja pun nantinya atau kuliah pun nantinya itu kan untuk kita kerja lagi. Beda lagi kalau mindsetnya kayak mungkin Mas Rawi mungkin kuliah untuk bikin usaha gitu, ya kan, bikin usaha atau apa gitu, mungkin didahulukan mungkin kuliahnya. Kalau misalkan kita intinya pengen kerja dengan orang ya kan atau di perusahaan, udah kita kerja dulu seiring waktu kita sambil kuliah gitu, benar nggak sih? Gitu. Kalau aku sendiri juga ngalamin kayak gitu ya. Dulu sempat waktu lulus SMK juga daftar-daftar ke ini yang PTN kayak gitu. Nggak ada yang lolos gitu. Nggak ada yang lolos gitu loh. Jadi akhirnya itu terus cuman ambil diploma, pendidikan diploma itu sama sebenarnya ada diploma sih, nggak ada setahun sih pendidikan. Siap kerja kayak gitu sih. Aku ambil diploma itu nggak ada setahun, terus ya setelah itu kerja itu cuman bertahan setahun, terus sama ini suruh kuliah juga. Aku kuliah lagi cuman ya pas waktu kuliah itu aku tak sambil kerja juga gitu loh Mas. Jadi bareng-bareng gitu, seiring bareng gitu. juga. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sih mau nyanti itu milih yang mana dulu, kuliah dulu lanjut kuliah dulu atau misalnya langsung kerja itu sebenarnya
Ya itu tadi tergantung kondisinya gimana. Cuma kita mau maksa kayak gimana kalau misalnya kondisinya udah diusahakan terus kita nggak keterima gitu ya. Yang penting kan udah diusahakan semaksimal mungkin. Tapi kalau misalnya udah nggak keterima ya udah dijalanin aja realitasnya kayak gitu. Nggak usah maksa. Kalau maksa malah apa ya? Kalau maksa malah tambah stres lagi gitu. Bener. Ini dijalanin aja. Karena mungkin jalan yang kita lalui sekarang itu adalah jalan yang terbaik menurut Allah gitu. Bener nggak sih? Kayak gitu kan, yang Mbak Winda ya. Terus gimana nih? Udah jalan nyaman ya kan, udah nyaman terus keluar gitu loh Mas, ya kan? Kan eman gitu loh. Padahal udah jalan nyaman terus sekarang jalan kuliah lagi ya kalau nggak salah ya. Jalan kuliah lagi. Tapi untuk risetnya itu sebenarnya dorongan dari orang tua. Dulu itu kan pas udah setahun itu kalau nggak salah bulan Mei itu udah mulai pendaftaran gitu kan. Terus orang tua nanyain lagi, kuliahmu gimana, jadi apa enggak? Oh gitu, ditawarin lagi gitu. Ditawarin lagi. Ada perasaan ingin jadi, kuliah lagi jadinya. Kayak kepikiran terus mereka kayak ada sedikit dukung juga gitu. Terus dilihat ya udah ikut tes dulu aja. Tapi pas sekitar bulan Juli itu kayak ngelihat jadwal tesnya itu udah nggak bisa dibagi lagi sama kerja. Padahal belum tahu itu udah keterima apa enggak, tapi nggak bisa bagi waktu nanti libur sama tes itu. Jadi memutusin keluar bulan ini aja deh, nanti rencanain bulan itu. Jadi merasa daripada ngerepotin teman-teman pekerja yang lain atau personil yang lain kayak gitu dalam satu kerjaan, jadi Mbak memilih keluar gitu. Ya udah keluar dulu aja, entah keterima kuliah atau enggak, ya udah belakangan gitu berarti ya. Padahal itu udah nyaman loh. Tapi tetap memutuskan untuk kuliah karena mindset pertama kan pengen menerusin sekolah itu tadi. Alhamdulillah sekarang udah jalan kuliah ya. Iya. Tapi sekarang pun sebenarnya kuliah itu karena gabut sih. Gabut. Iya benar. Menarik banget. Berarti online ya kuliahnya ya? Iya, soalnya kan itu kan dulu itu keluar itu rencananya pengen langsung kuliah kan. Langsung kuliah. Nah itu tuh kebetulan banget orang tua lagi sakit juga. Terus jadi biayanya buat itu berobat, terus sama bapak ditawarin gimana kalau tahun depan lagi aja, nunggu aja. Gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi setahun itu nunggu lagi. Terus pas tahun ini pendaftaran itu kayak orang tua kalau kuliah ya nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Saya pun juga udah kepikiran gitu kalau ya udah kalau nggak kuliah ya nggak apa-apa gitu, kerja aja gitu. Kembali ke mindset awal jadi kerja lagi gitu. Jadi kayak labil banget sih. Jadi labil banget. Jadi teman-teman yang mungkin ngerasa sama seperti yang Mbak Winda ceritakan, pembahasan ini harus teman-teman tonton sampai dengan habis, pastinya gitu ya Mas ya. Begitu. Terus akhirnya memutuskan tetap untuk kuliah ya. Gitu. Karena ya udah dorongan dari orang tua, udah dapat restu ya kan. Gimana kan ya Mas? Udah dapat restu dan bisa ya udah lanjut kuliah gitu. Tapi yang menarik tadi kuliah karena mengisi kekosongan alias gabut, nggak ada kerjaan gitu berarti. Ya karena udah lisan itu tadi. Iya karena dari itu tadi. Bahkan ini aja kalau mungkin ada rezeki, ada pekerjaan, aku pengen berhenti kuliah sih. Malah berhenti kuliah? Iya, soalnya ya itu dulu udah ngelihat orang tua seneng pas aku kerja itu kayak ada perasaan bangga tersendiri, bener nggak sih? Bener. Kan ada perasaan bahagia tersendiri, kebanggaan tersendiri gitu. Kita bisa nyenengin orang tua. Kapan lagi kita bisa nyenengin orang tua, bener nggak sih? Ya kan? Gitu. Belum pernah lihat juga orang tua itu kayak seseneng itu pas kamu masa keterima aku kerja kerjaan itu. Iya. Gitu. Tapi ini kayak bener-bener labil banget ya. Jadi udah kerja, udah nyaman, kemudian keluar. Habis keluar kuliah tapi kenyataannya nggak sesuai ekspektasi kayaknya kan. Jadi kuliahnya itu nggak sesuai ekspektasi yang gara-gara pandemi nih kayaknya kan, merubah suasana semua jadi moodnya itu udah beda sih. Udah beda kayak kuliah zaman dulu men gitu loh, ya kan? Bener nggak sih? Iya sih. Ya kan? Cuman di jadi jenuh banget gitu. Pembelajaran online gitu kayaknya jenuh banget kurang selain jenuh itu nggak efektif sih menurutku Mas. Nggak efektif sama sekali. Kadang tatap muka aja kurang efektif. Apa lagi yang efektif di rumah ya? Cuman lewat online gitu loh. Iya, pembodohan banget sih sebenarnya. Tambah 2 kali tidak efektif menurutku. Kayak corona itu kita malah dituntut untuk kerja gitu aja. Jadi sekolah itu malah kayak dibelakangkan gitu loh.
apa gara-gara pandemi ini? Nanti ada pembahasan sendiri terkait pandemi ya kayaknya. Pandemi ini gimana? Ini terkait kuliah dulu aja. Panjang nanti ya kalau misalkan pandemi ini. Karena tidak sesuai dengan realita yang dulu, mindsetnya mungkin kuliah itu kayaknya menyenangkan dan lain sebagainya. Iya, ya kan? kayaknya. Dan sekarang itu kuliah menjenuhkan gitu ya kan? Iya. Paling teman-teman yang kuliah ini kayaknya juga lagi bosen nih kan? Kuliah gitu gabut gitu, cuma enggak datang ya malahan Mas ya? Enggak ya, cuman artinya ya online tuh. Kelas online. Jadi sekarang rencana mau mutusin cari kerja lagi gitu atau freelance? Ya, kalau ada kerja mungkin kayaknya berhenti kuliah. Pilih kerja aja. Enggak eman gitu karena udah direstui sama orang tua gitu. Enggak sampai nyelesain kuliah lagi. Tapi kira-kira ntar kalau misalnya berhenti kuliah responnya orang tua gimana? Soalnya kan pas masuk kuliah itu dulu orang tua juga kayak nggak pengen banget aku kuliah gitu. Jadi ya biasa aja, jadi karena gabut itu aja. Iya. Dan dulu kan juga ada itu, udah dapat bekal dari nulis-nulis gitu, terus jadi bisa masuknya itu karena itu gitu. Jadi penulis itu ya? Iya, dari nulis itu. Berarti termasuk jalur prestasi ya? Iya. Emang jalur prestasi kamu keluar gitu kan? Tapi itu juga kalau nggak ada beasiswa, orang tua juga kayak keberatan gitu iya. juga. Oh jadi alhamdulillah kamu dapat beasiswa ya Mbak? Berarti. Ini beasiswa berarti jalurnya? Bukan beasiswa sih, prestasi tapi nggak dapat beasiswa, cuma jalur masuknya aja. Jalur masuknya aja. Gitu. Iya, gitu. Benar sih. Tapi menarik lagi katanya Mbak Winda ini punya ini ya buku ya, udah nulis dan udah dapat 1 buku Mas. Gitu. Iya. Dapat 1 buku. Udah nerbitin 1 buku ini. Itu buat jalur masuk ke itu nulisnya sebelum masuk kuliah. Jadi 1 tahun gabut itu. Waktu kerja nulisnya. Udah sempat nulis ya, gitu. Udah kepikiran pengen buat buku gitu. Terus cari referensi ini harus dikirim kemana gitu. Oh gitu. Tapi udah dikirim berarti? Udah diorbitkan berarti salah satu penerbit buku berarti ya? Udah terbit itu. Ngirimnya ke beberapa penerbit sih, ke beberapa penerbit, terus nunggu beberapa minggu kok nggak ada email balasan, terus ada 1 gitu ya, seneng. Ada 1 yang udah seneng ya. Itu alhamdulillah bisa diterima dengan karya itu gitu. Iya. Judulnya apa tadi? Judulnya Sangkar Nistapa. Ya, antologi puisi. Apa sama? Antologi puisi. Antologi puisi. Kayak kumpulan puisi-puisi gitu loh. Puisi-puisi. Iya. Yang kalau lagu kan ada genrenya Mas ya. Ini genrenya apa sih? Genrenya melo. Sedih-sedihan karena mungkin pengalaman yang membawa seperti itu atau gimana mungkin karena kesendirian atau mungkin sih karena itu ya dari pertama pas habis lulus itu kayak banyak banget berubah gitu loh. Sedihnya itu lebih banyak bingung terus. Banyak bingung. Tujuannya gimana sih gitu. Iya. Emang susah kalau misalkan udah di angka ini ya Mas ya, menginjak remaja ke dewasa itu. Kita itu harus gimana sih sebenarnya? Kita menuruti hati, keinginan dan lain sebagainya, tapi ternyata keadaan tidak memungkinkan, terkadang seperti itu. Dan kemudian biasanya pada saat keinginan kita sudah bisa tersampaikan nih, tapi realita tidak mendukung, benar nggak sih? Iya benar. Ya kan, kayak gitu. Ini misalnya di situ mungkin ya. Iya, soalnya kayak lingkungan itu kayak nomor 1. Maksudnya dari kerja dulu kan lingkungannya ternyata nyaman. Tapi kalau di kuliah itu kayak lingkungan pertemanannya itu kayak individual gitu loh. Individual banget gitu. Kalau di kerja itu kan kayak kerja sama banget. Kerja sama banget seperti keluarga gitu ya. Iya, sebenarnya di situ sih. Kalau seneng itu kayak lakuin pekerjaan itu nggak kayak ada beban sama sekali. Bener. Gitu, jadi bisa nyaman banget. Bisa nyaman banget. Jadi yang bikin nyaman dalam kita bekerja itu yang pertama lingkungan itu. Dan aku sendiri pun juga alami sih sebenarnya. Gitu. Kalau lingkungan yang nyaman itu pasti membawa kita enjoy dalam bekerja gitu. Oke, gitu. Nanti kalau teman-teman pengen tahu ini udah dijual belum sih? Udah masuk ke toko buku belum sih? Kalau toko buku kayaknya masih belum. Ini masih online. Online. Jadi bahasnya di online. Oh bisa ya kayak gitu Mas ya? Online ya? Itu di fisikan atau e-book gitu dia? E-book. Fisik. Oh fisik ya? Oh fisik. Iya, soalnya baru pertama kali nulis juga. Terus takut kayak nggak ada yang beli gitu. Terus dari penerbitnya juga ditargetkan kamu bisa
Nulis jual lagi. segini, Oh, jual gitu. segini. Terus ya udah iya gitu. Kalau bisa jual segini nanti kita terbitkan lagi gitu. Oh, di target, Iya, intinya di ditargetin. target kayak gitu. Iya. Bagus Alhamdulillah sebenarnya. juga capai target sih. Mencapai target, Iya. alhamdulillah. Dan terus ke situ ya. Jadi Iya. kegabutan itu membawa kamu Iya, nulis benar. kayak gitu ya kan. Jadi membuka talent yang lain gitu Iya. kayaknya. Tapi sejurusan loh Iya sih jurusan sih. apa Kuliahnya ya? kuliahnya. Kuliahnya Iya. Berarti ada keminatan untuk di sastra ya? Iya, Sastra kayaknya bahasa Indonesia. dari dulu yang bikin gagal masuk kuliah itu juga sih. Soalnya kan dulu aku jurusan IPA, terus sastra itu jurusan IPS. Oh, gitu. iya Jadi juga kayak sih, bener. Belajar 2 kali gitu. Iya. Jadi kayak misalkan itu nggak sejalan sama waktu sekolah ya Iya, berarti. benar. Tapi bakatnya sejalan sekarang sama jurusan kuliahnya. Jurusan kuliahnya itu yang bikin nyaman. Cuma teman-teman yang di kuliahnya ini kayaknya yang nggak begitu ini ya berarti ya Mbak ya. Nggak begitu nyaman sehingga kurang Apa begitu. mungkin belum pernah bertatap muka langsung, belum pernah ketemu langsung gitu? Karena memang kondisinya ini. Masih pandemi gini atau gimana sih? Pernah sih kayaknya, tapi cuma 1 kali 2 kali gitu. Hmm. Belum kayak yang Yang kuliah kayak Iya, zaman dulu sama yang yang kayak dulu, kita belum pernah. enjoy yang kayak samain gitu Mas, kayak mungkin kita yang udah kuliah lama gitu. Itu. iya, sama Betul. namanya apa? Karena pilih kerja itu apa ya? Aku kan suka kalau ketemu orang baru terus orang itu ingat sama aku gitu. Anjir. Gitu. Iya kayak gitu ya. Sukanya gitu kalau di lingkungan kerja yang dulu itu gitu. Oh ya sih bener, kayak misalkan kerjaanku juga sama sih Mbak. Aku bisa mungkin bertahan sampai di sekarang ini karena itu juga sih Mas, karena aku sering bertatap muka dengan orang-orang baru. Iya, Ya. gitu. Kita ada sharing pengalaman baru kayak gitu ya kan, pengalaman baru dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin pembahasan dari Mbak Winda ini story-nya atau apa namanya quarter life-nya itu sampai sini dulu ya Mas ya. Kayaknya nanti kita bahas lebih lanjut lagi deh Mbak Winda ya kan, kayaknya seru lagi deh. Nanti buat teman-teman yang pengen tahu bukunya Mbak Winda bisa apa namanya search ya, search di Google. Bisa Iya. nggak search di Google? Di Jadi Google mungkin ada nanti linknya atau iya. mungkin nanti linknya. Linknya taruh nanti di kita deskripsi kita aja. kasih deskripsi. Apa namanya tadi judulnya Sangkar Sangkar Nestapa, Nestapa. Sangkar Nestapa sama satu lagi apa? Masih Oh, masih satu ya, satu belum? Iya belum. Oh belum ya, Masih- Sangkar masih Nestapa proses yang ya. dulu masih Iya. proses. Oke, ditunggu proses selanjutnya juga Mbak Winda. Buat teman-teman perempat jalan, kalau misalkan hobi baca-baca yang sedikit galau, ya mungkin ada punya bukunya Mbak Winda itu tadi Sangkar Nestapa. Semiotik banget ya Mas ya. Itu semiotik banget.